Saudara-saudara, silakan duduk. Salam. Shalom. Sebelum kita masuk ke meditasi, saya mau berbagi firman Tuhan yang 3 hari yang silam saya membagikan firman ini, yaitu dari Hakim-Hakim ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 1 sampai yang ketiga. Sudah menemukan? Kita baca secara bersama-sama. Simpson di Gaza. Mari semuanya tanpa terkecuali kita boleh membaca dengan suara yang lantang untuk boleh bersama mengambil bagian dalam firman Tuhan. Simpson di Gaza. 1, 2, 3. Pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan Sudan lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang Gaza, Simpson telah datang ke sini, maka mereka pengepung tempat itu dan siap menghadap dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalaman itu mereka tidak berbuat apa-apa, karena pikirnya nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simon tertidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia. Dipegangnya kedua dalam pintu gerbang kota itu, dan kedua tiang pintu dicabutnyalah semuanya beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita pasti sudah mengenal firman tentang hakim-hakim atau utusan Allah, yaitu Simpson. Kalau mungkin seringkali kita nonton tentang Simpson ini melalui serial film Betawi, maka saudara kita melihat ada karakter yang luar biasa, yang memang adalah bawaannya. Berbicara Simpson adalah seseorang yang kuat, yang bisa mengangkat benda apapun tanpa hitungan berat, sehingga baik pohon, baik beton, apapun itu, maka baginya itu adalah hal-hal yang sangat mungkin untuk dia bisa angkat. Tetapi saudara, kita boleh mengenal Simpson Betawi dalam segi kekuatannya. Tetapi hari ini saya membawa kita kepada Simpson yang ada dalam firman Allah, tokoh yang dipakai Tuhan dalam menghadapi setiap bangsa-bangsa penjajah. Saudara, Simpson ini adalah hasil doa yang luar biasa dari seorang ibu yang bernama Manoah, di mana orang ini adalah seorang istri dari keturunan bangsa Israel yang sudah sekian lanjut usia tetapi tidak mengandung. Seorang ibu yang terus berharap dan terus berdoa kepada Tuhan. Pada akhirnya Tuhan menghampirinya dan mengatakan kepadanya, engkau akan mempunyai anak. Tetapi anak ini adalah anak yang disebut dengan Nazir Allah. Nazir Allah adalah orang yang ditetapkan Allah, diutus dan dipilih Allah, yang pada akhirnya bahwa ia adalah orang yang tidak boleh bercampur baur dengan kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan sebagai simbolnya adalah saudara-saudara, rambutnya tidak boleh dipotong. Maka saudara, pada kesempatan ini kita baca tentang satu hal kalimat yang mungkin saudara sedikit menggeligi. Kenapa? Karena kita melihat bagaimana Simpson ini mengambil seorang perempuan yang disebut perempuan Sunnah.
Saya memberikan tema 2 hari yang lalu adalah jatuh karena tabi. Saudara kalau sudah membaca kemarin waktu saya berikan renungannya adalah jatuh karena tabiat. Tabiat itu adalah suatu kebiasaan. Maka saudara, satu hal yang mau sampaikan bagi saudara semua, bahwa sama seperti yang difirmankan Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Ayo kita buka. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Silakan Pidi baca untuk kita. Paulus 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, terima kasih untuk kerjasamanya. Walaupun harus kita numpang lewat HP teman. Tidak ada aplikasi kita kan? Oh puji Tuhan. Kalau ada yang penting ada aja. Nah saudara, satu hal bahwa kebiasaan itu merusak. Dalam setiap pergaulan-pergaulan kita yang buruk itu bisa merusak kebiasaan kita. Sekalipun saudara hebat, rajin beribadah, sekalipun saudara hebat dalam pelayanan, sekalipun saudara hebat dalam memimpin sebuah pujian, saudara hebat dalam memainkan musik, bukan menyindir yang main musik ya. Saudara hebat di dalam menjadi seorang pemimpin, di dalam pemuda. Tetapi saudara, jika kebiasaanmu, tabiatmu adalah buruk, maka itu semua adalah menghancurkan segala apapun kehebatanmu itu. Sekali lagi saudara, sekalipun engkau hebat, bisa membaca Alkitab A sampai Z, bisa mengetahui setiap isi firman Tuhan itu tanpa terlewatkan bagimu. Engkau boleh memimpin pujian luar biasa, bahkan menyanyi dengan luar biasa. Engkau rajin beribadah, rajin berdoa, engkau hebat dalam memimpin sebuah organisasi dalam pemuda. Tetapi saya mengatakan saudara, jika tabiatmu tidak baik, itu merusak segalanya. Belajarlah dari Simson saudara. Apa yang kita baca hari ini itulah kebiasaan yang buruk. Tabiat yang luar biasa merusak karakter hamba Allah. Sekalipun kita lihat dia orang yang gagah perkasa, yang sama sekali ditakuti setiap bangsa hanya dengan satu orang, dan dia bisa menghancurkan satu bangsa dengan sendiri. Tetapi kehebatan itu saudara, pada akhirnya pun tidak ada arti, oleh karena kebiasaan yang, oleh karena tabiat. Jatuhnya manusia saudara karena tabiatnya. Maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada akhirnya Simson ini, dan karena tabiat dia yang buruk, dengan bergaul beberapa perempuan Sunam termasuk perempuan Filistin, sampai pada akhirnya rahasianya pun ia menyampaikan kepada perempuan itu. Saudara, saya mengisahkan yang terakhir. Pada akhirnya Simson ini, setelah perempuan ini mengetahui kelemahannya, maka pada tengah malam ia memotong rambut Simson, sampai pada akhirnya ia dibuat buta, dihina,